Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wa bi nikmatil hayati wal mamati insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak-bapak pembina pengajian Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari, Bapak Dr. Andes, Kiai Haji Balakisan, Bapak Haji Bustomi Usman, MPD, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Direktur, Bapak Sekretaris, Bapak Pengurus Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari, dan yang kami ta'zimi, kami muliakan para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, para ustaz, pegawai syara Masjid Nurul Falah Citra Palem, Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak Muazzin atau Bilal, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Majelis Duha, pengajian Majelis Duha yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini, pagi ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan masih diberikan nikmat hidup sampai hari ini. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini akan menambah amal ibadah kita, sehingga ketika kita tinggalkan dunia yang fana ini, kita sudah memiliki bekal yang cukup, yang bisa menyelamatkan kita dan membahagiakan kita pada kehidupan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, malam tadi saya ke Bukit Peranginan, daerah batas Batanghari dengan Tarawangan. Kegiatan 40 hari meninggalnya salah seorang santri pondok pesantren kita. Jadi sudah malam yang ketiga kali saya ke sana. Ada hari pertamanya waktu penyelenggaraan jenazah, kemudian malam ke-7, dan tadi malam itu masuk malam yang ke-40. Di dalam acara malam tadi saya diminta untuk bercakap dengan masyarakat setempat, juga dengan keluarga daripada almarhum. Anak kita yang meninggal itu masih kelas 2 MTS, Pak. Masih masih muda betul ya, umurnya baru sekitar 13 tahun. Ya, sekitar itulah, baru mau balik ya. Jadi saya menyampaikan malam tadi dengan keluarga almarhum, dengan masyarakat, bahwasanya yang namanya kematian itu adalah suatu keniscayaan. Pasti. Tidak ada yang bisa mengelak. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalha. Ya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Bahwasanya Allah itu tidak akan menunda, Allah itu tidak akan mengundurkan ajal seseorang itu apabila sudah sampai batasnya. Kita ini semuanya bakal mati, malam tadi saya sampaikan. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Cuman kita tinggal nunggu saatnya. Saya bilang anak kita ini pas bagiannya sudah jelas bahwa Pak, saya bilang anak kita ini meninggal dunia saat dia menuntut ilmu.
Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya, dari kampungnya untuk menuntut ilmu agama, maka dia dicatat fi sabilillah. Maka dia jihad di jalan Allah hatta yarji'a. Bagiannya sudah jelas. Tidak usah kita sedih-sedih lagi anak kita yang meninggal dunia. Karena saya dapat kabar dari Pak Imam segala macam, bapak emak itu kadang-kadang masih ingat, kata dia, bangun malam-malam ingat. Jadi saya bilang, itu sudah jelas bagian anak kita tuh, alhamdulillah. Tinggal bagian kita yang masih belum jelas. Apakah kita masuk husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kita pikirkan lagi jatah kita nih. Yang 50 tahun, yang 60 tahun, yang 65 tahun, yang 70 tahun. Tinggal kita pikirkan sekarang nih, apakah kita nanti akan termasuk kategori husnul khotimah atau na'udzubillah menjadi su'ul khotimah. Ini yang perlu kita persiapkan Bapak Ibu-ibu. Ya, kalau masalah kematian tuh ada yang meninggal di rumah sakit, ada yang meninggal di rumah, ada yang meninggal lagi di jalan, ada yang meninggal lanyut, ya enggak? Lagi mulai musim dalam ini kan, ada juga yang jadi korban. Di mana saja tempat kematian tidak ada masalah. Yang perlu kita pikirkan saat sekarang ini Bapak-bapak, apa modal persiapan bekal yang akan kita bawa ketika kita tinggalkan dunia yang fana ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai umatnya dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian majelis duha yang saya muliakan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah penjelasan yang berjudul Kitabuz Zammil. Ya, Kitabuz Zammil Takaburi, yang artinya itu adalah kitab tentang tercelanya sifat takabur. Sifat takabur itu kurang lebih 11-12 dengan sifat sombong itu, Pak. Ya, kurang lebih lah itu, Pak. Ya, berarti kakak dua pupu. Antara takabur dengan sombong itu sama. Apa yang maksudnya? Yang dimaksud dengan takabur itu bahwa apa, ibu-ibu? Di sini dijelaskan bahwasanya definisi takabur itu adalah i'lam annahu la yatakabbaru illa man ista'zama nafsahu. Bahwasanya ketahuilah sesungguhnya seseorang itu tidak disebut takabur kecuali atau melainkan dia mencoba untuk membesarkan dirinya. Menganggap dirinya lebih besar, menganggap dirinya lebih sempurna, menganggap orang lain itu kecil, menganggap orang lain itu rendah, menganggap orang lain itu salah semua, dia sendirilah yang paling benar. Ini yang disebut dengan takabur. Nah, sifat takabur ini penyakitnya bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa kita sadari masuk dalam diri kita setiap orang. Masuk semuanya itu. Tanpa kita sadari atau kita tidak kita sadari, sifat takabur ini akan masuk ke dalam diri kita. Di sini dijelaskan bahwasanya sifat takabur atau sombong itu bisa masuk kepada dua aspek. Yang pertama disebut dengan aspek ad-dini, aspek keagamaan. Bagaimana pula takabur kok bisa masuk ke dalam aspek keagamaan? Bisa. Yang pertama adalah wal ilmu wal amal. Sifat takabur akan masuk ke dalam diri kita yang bersifat dengan keagamaan itu. Yang pertama adalah karena kita memiliki ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu. Merasa kita sudah alim, merasa kita sudah memiliki ilmu pengetahuan di atas rata-rata. Yang lain salah, yang lain sesat, yang paling benar itu aku, yang paling sempurna itu aku. Makanya saya bilang dengan anak-anak mahasiswa, iyain, saya bilang kemarin waktu wisuda, kamu sudah berhasil wisuda sarjana S1, yang baik amalkan ilmu kamu, jangan jadi ilmu apa namanya, ilmu ilalang.
makin tinggi makin andong tinggi ya mengecong muka. S1 masih elo, S2 alhamdulillah itu, yang lain agak salah dikit-dikit. S3 doktor, lah salah galau orang tuh, nyedewek lah paling benar. Profesor lah jadi angin, ya. Ini penyakit kelemahan, padahal yang dia pelajari itu ilmu. Yang dikatakan man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradal lahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia dengan ilmu, siapa yang ingin bahagia akhirat dengan ilmu, siapa yang ingin bahagia dunia dengan ilmu. Tapi ternyata ilmu yang kita pelajari tidak menutup kemungkinan setan iblis akan bermain di situ, sehingga tanpa kita sadari jadilah kita orang-orang takabur. Kalau berdebat menang dewe, dalil dewe, wah, ya, itu bayang Pak, dianggapnya kebenaran itu hanya milik dia. Bayangkan Bapak Ibu-ibu, kita ingat kembali kepada cerita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memberikan pengajian begini, lalu ditanya oleh jamaah, wahai Nabi Musa, ada tak orang yang lebih alim, lebih pintar, lebih berilmu dibandingkan engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Yang paling pintar aku. Wajar Nabi Musa mengatakan begitu, karena pada saat itu yang menjadi Nabi dan Rasul cuma Nabi Musa. Karena kesombongan Nabi Musa mengucapkan tidak ada yang lebih pintar dibandingkan aku, maka Allah tegur Nabi Musa, ada orang ternyata orang yang lebih pintar dari aku. Namanya Khidir. Cari dia lebih pintar, dia lebih berilmu, dia lebih bijak, dia banyak ilmu hikmahnya ketimbang kamu. Akhirnya Nabi Musa diajak untuk mencari yang namanya mana Nabi Khidir. Diceritakan di Nabi Khidir itu akan ditemui di antara perbatasan dua laut, ada sebuah batu, nanti bawalah ikan, masukkan ikan itu dalam keranjang daun korma, nanti kalau ikan itu meloncat, disitulah tempatnya Nabi Khidir. Ini ceritanya mungkin sudah kita ulang-ulang saja Pak yang rakyat sudah paham semua. Sampai akhirnya ikan itu meloncat, Nabi Musa terhilang, tidak tahu kalau situ tempatnya. Air balik mundur lagi, ketemulah dengan Nabi Khidir, maka bertanyalah Nabi Musa kepada Nabi Khidir, Tuhan, saya ingin mengikuti Tuhan beberapa hari untuk belajar ilmu dari Tuhan. Apa kata Nabi Khidir? Kau tidak telat belajar dengan aku. Kau nak mondok itu tidak telat, ya tak? 7 tahun, 6 tahun. Baru setahun mondok langsung pintar kita. Baru setahun pandai ya kori ada tilawah, tapi dulu mimpi dalam dunia. Tidak sanggup mengikuti aku kata Nabi Khidir. Insya Allah aku coba, aku sanggup. Akhirnya berjalanlah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini. Ketika berjalan melewati pinggir pantai, dilihat oleh Nabi Khidir ada sebuah perahu. Kata Nabi Khidir, dicongkelnya papan dinding perahu itu, sehingga perahu itu kalau digunakan untuk berlayar akan tenggelam, bocor. Nabi Musa kritis orangnya, ya, kritis tapi tidak berpikir, langsung lah ya, Tuhan, kenapa pula kapal ini Tuhan bocor? Ini kan perbuatan dosa. Bagaimana dengan perasaan orang yang punya itu? Nah, itu kau tersebut, jadi kau ada sabar. Astagfirullahaladzim. Ayo, aku janji aku tidak akan mengulangi lagi. Dah, jalan lagi, ketemu lagi ada budak kecil, lagi lucu-lucunya. Datang Nabi Khidir, tangkapnya budak itu, cekiknya. Ya, tidak berapa lama ketemu lagi dengan datuknya ya, almarhum tadi. Meninggal anak itu. Bertanya lagi Nabi Musa, Tuhan, apa hal pasal yang nyekik budak sampai mati? Budak masih kecil, belum ada punya dosa. Tuhan tidak berpikir apa yang Tuhan lakukan itu adalah perbuatan dosa. Kata Nabi Khidir, salah kedua kali, ya, kartu kuning, ya. Sadar tidak kau tuh? Jangan banyak bertanya, betul. Bangsa Bani Israel itu model itulah. Musa Bani Israel itu banyak tanya. Tanyanya bukan ingin mencari pengetahuan, protes, kritis gitu ya.
Akhirnya terakhir Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu bertemu lagi masuk ke sebuah kampung. Di mana kampung itu semua penduduknya lokek minta ampun. Minta air minum pun tidak dikasih. Nah, dalam kondisi haus jalan-jalan, akhirnya ketemu ada sebuah bangunan rumah sudah agak roboh. Nabi Khidir sibuk dengan memperbaiki bangunan itu. Ditegakkannya tiang yang sudah miring, diluruskannya lagi. Batu-batu yang sudah agak bercerai-berai itu disusun kembali. Heran pula Nabi Musa, aina roni yang tekok. Ya Tuhan kok, Tuhan, RT 11 dapat gitu minum di dusun nih. Atau bayi rumah orang dusun ini. Pikirlah, nah sudahlah. Nabi Musa ini sudah kartu merah. Inilah batas terakhir pertemuan kita. Engkau tidak termasuk orang-orang yang sabar. Diceritakanlah bahwa yang pertama yang dibolong itu adalah kapal atau perahu milik nelayan yang miskin yang akan rencananya akan dirampas oleh raja yang boleh. Makanya aku bolongi supaya apir kapal tidak laku lagi katanya. Yang kedua anak kecil katanya. Ini aku bunuh karena aku tahu bahwasanya dia nanti kalau sudah dewasa dia akan menjerumuskan, membuat orang tuanya menderita, bahkan menjerumuskan orang tuanya menjadi kafir, berbuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku bunuhkan. Tapi jangan pula kita jadi Nabi Khidir kita adek pula aku menurut firasat aku yang membuat aku jadi durhaka, maka aku bunuhlah gitu ya. Nah ilmu kita belum sampai dengan Nabi Khidir tuh ya. Nah, kemudian yang ketiga dia bangunkan rumah yang sudah roboh. Ternyata rumah itu milik anak yatim yang di dalam tanahnya ada harta karun. Kalau rumah itu roboh nanti akan ketahuan sama orang, akan diambil sama orang. Nah, inilah Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilmu. Hati-hati. Ilmu terkadang membuat kita menjadi jadi sombong, menganggap diri kita paling alim, menganggap diri kita. Kata orang itu Pak, tahapan ilmu itu Pak, yang pertama orang belajar ilmu itu akan jadi orang sombong. Nah, pokoknya kalau orang baru belajar silat tuh Pak, jangan coba-coba dicagil Pak, berentung kepala gitu tangannya, ya. Iya ngetes ilmu di tubuhnya nih bagak nih kayak ngalami dulu Pak, bukan main dulu waktu masih kuliahnya. Wah merasa hebatnya naik bis kota itu bentuk awak lah paling genteng. Padahal di atas langit masih adalah ya. Nanti tahapan yang kedua orang menuntut ilmu ini bahwa akan berubah menjadi tawa dulu ya. Semakin tinggi belajar bukan tambah dia sombong, dia semakin akan tahu oh ternyata ilmu yang aku miliki ini masih kurang, makin banyak orang yang punya lagi yang lebih lagi. Makanya dikatakan orang-orang zaman dahulu itu man qala aliman fahuwa jahilan. Siapa yang mengatakan dirinya berilmu pintar maka dia termasuk adalah orang-orang yang bodoh. Kamu saya memikir itu Pak, Mahfuzat itu. Siapa yang bilang dirinya pintar maka dia orang yang bodoh. Ternyata Pak, kalau orang sudah ngaku dirinya pintar, tertutup hatinya itu untuk menuntut ilmu lagi. Tertutup hatinya untuk menerima kebenaran dari orang lain. Makanya kami ketemu dengan Bapak Bupati waktu acara Hari Santri. Bapak Bupati menginstruksikan kepada kami, Bapak-bapak pimpinan pondok, kalau ada guru kita tidak mau belajar, pecat. Kalau ada ustaz-ustazah di pondok Bapak Ibu, tidak mau belajar, pecat dia. Kenapa? Karena kalau tidak mau belajar itu batas pula ilmu. Sedangkan anak yang akan kita didik ini terus berkembang. Kata Umar bin Khattab itu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Tidak bisa lagi kita mendidik gaya bengin dulu ya seperti zaman dahulu. Nah, ini yang pertama adalah ilmu. Yang kedua amal. Malam-malam bangun jam 3. Nengok ke kiri kanan. Buka pintu jendela, Masya Allah, orang kampung aku tidur galau. Tidak adanya yang tidak sembahyang tahajud. Aku dewek lah nampaknya sembahyang tahajud. Tidak tahu orang kampungnya dia sembahyang tahajud. Selfie pula. Ayo tahajud, dekatkan diri kepada Allah. Kirim, sebarkan ke grup. Supaya orang kampung tahu, oh yang ternyata yang malam tadi sholat tahajud itu si pulang. Hati-hati, setan dan iblis bermain gitu tanpa kita sadari.
Orang merasa dirinya paling soleh, orang yang paling dekat dengan Allah. Ya, orang yang merasa segala doa permintaannya dikabulkan oleh Allah. Makanya apa ibu-ibu orang-orang tua-tua keramat dulu tuh kadang-kadang nggak tahu deh gitu gayanya gitu orang keramat, orang dekat kepada Allah biasa di gayanya. Tidak ada nampak dari segi penampilan. Enggak, bukan sorbannya sebesar sarang burung merpati, ya, jubahnya sama ngalahi sama seksi jenar, enggak. Tapi kedekatannya kepada Allah tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Hati-hati kita dalam beramal pun kadang-kadang setan masuk situ. Yang pertama tadi di dalam agama yang kita juga katakan itu adalah apa namanya kesombongan, takabur yang datang dari ilmu yang kita miliki. Jadi bapak, kadang-kadang tanpa kita sadar kita, kalau ada aku jelaskan kemarin tuh, kalau ada lo, kalau ada aku, nah itu hati-hati. Itu sudah mulai termasuk kategori yang dibujuk sama setan. Ya, iblis itu kan sudah gitu. Dia sudah 1.700 tahun di dalam surga. Ketika disuruh menyembah, bersujud, bukan menyembah, bersujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Katanya, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Masa aku nak sujud? Sorry ye. Kacau si iblis tadi. Ya. Anak khairum minhu, aku lebih mulia dari dia. Kolak tahu mintin. Ya Allah kau ciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Sedangkan aku kau ciptakan waholak dari minar. Sedangkan aku kau ciptakan dari api. Lebih hebat api ya kan. Itu gawe-gawe apa namanya? Gawe iblis itu Pak. Jangan sekali-kali istighfar kita kalau ada kata-kata terbesit di hati kita. Aku kelebih lagi, kau bersekolah, kau tuh bersekolah, tahulah aku, banyak aku makan garam lagi kau. Iyalah, namanya hidup lebih lama kan. Siapa yang banyak makan garam? Tensi tes lah, lebih tinggi dia lebih karena garam paling banyak. Itu kalau dalam apa namanya psikologi dikatakan itu namanya kesombongan intelektual. Kalau orang merasa ilmunya lebih dari segala-galanya. Yang kedua ada namanya kesombongan beramal, ini namanya kesombongan spiritual. Merasa diolah yang paling alim, diolah yang paling soleh, doa nilai paling makbul, segala macam. Hati-hati itu. Semuanya itu baik, tapi bisa digelincirkan oleh iblis dan setan. Kemudian yang ketiga bahwa apa ibu-ibu ada namanya kesombongan yang bersifat dengan ad-dunyawi. Kesombongan duniawi itu apa teman-temannya? Wahwa an-nasbu, membanggakan nasab keturunannya. Menganggap dirinya itu adalah keturunan darah biru. Menganggap dirinya ini adalah kelompok orang-orang yang istilahnya itu keturunan orang-orang yang terhormat, bangsawan. Kemudian apalagi wal jamal, kecantikan. Hati-hati ibu, ya tidak tahan lama, tidak ganti itu. Paling lama itu 30 tahun, karena sampai enak. Ya, menganggapnya lah paling cantik, menganggap dia yang paling tampan, makin dipuji segala macam bahwasanya wah tambah muda baik dan berubah dan bisa tua itu daratan ya. Kemudian apa lagi wal kuat, kekuatan, punya kekuatan fisik. Tidak ada Pak, kekuatan fisik kita ini tidak ada. Sekarang ini kita ini lebih ringkih, kita soalnya lebih lemah, kita ini lebih cepat apa namanya ngedrop fisik kita nih. Mungkin dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang kerjanya motong, kerjanya dodo sawit, kerjanya apa namanya nyetak batu bata, fisik mereka kadang-kadang lebih sehat dibandingkan kita yang tidak ada yang bekerja nih. Kita harus didoping dengan olahraga. Mereka enggak, pagi bekerja, berkeringat, malam makan, malam tidur, badan capek, enak deh istirahat. Kalau kita masih berpikir-pikir lagi bayang. Kemudian apa lagi? Almal, harta. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Terkadang tanpa kita sadari harta yang kita miliki ini sedikit banyaknya membuat kita jadi sombong. Sedikit banyaknya membuat kita jadi takabur. Ya.
Beda itu Pak. Masyarakat kita ini kadang-kadang beda. Kalau nengok yang datang tuh pakai jalan kaki, yang datang pakai sepeda motor, yang datang seko pakai mobil. Lain apa namanya. Kita tidak ingin sombong, tapi perlakuan orang itu kepada kita kadang-kadang mengarah membuat kita sampai kita sadari kita menjadi sombong. Karena harta, karena apalagi kebun dan lain sebagainya. Kemudian wakasratul insar, banyaknya penolong, banyaknya pengikut. Ya, digelari dengan dai sejuta umat, digelar dai 2 juta umat, 1 miliar segala macam. Akhirnya apa namanya? Tanpa disadarinya muncul sifat arogan, sifat takabur yang merupakan apa tadi adalah musuh daripada hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di sini saya bacakan beberapa firman Allah. Yang pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yatba'ullahu ala qalbil mutakabbirin jabbarin. Demikianlah Allah akan mengecap, Allah akan mengunci hati orang yang memiliki sifat takabur. Ya, sifat takabur dan juga sifat yang sewenang-wenang. Nah, kau macam-macam, kau dengar cakap aku udah ada loyal, kau cabut tali aki kau lagi, nyabut tali aki lah, ya. Padahal mungkin anak buah kita tadi nyampaikan itu yang paling terbenar. Ya, ingat Abu Bakar Siddiq itu ketika dipilih jadi khalifah, kalian telah memilihku. Bukan berarti aku lebih baik dari kalian. Kalau aku masih taat kepada Allah dan Rasulnya, patuhi aku. Tapi kalau aku sudah tidak taat lagi kepada Allah dan Rasulnya, jangan kamu taati aku. Itu kata Abu Bakar. Makanya memilih pemimpin itu Pak, ya, ada dikatakan malam yakhafuka wala yarhamuka. Jangan pilih orang pemimpin yang tidak takut kepada Allah dan yang tidak sayang kepada kita. Kalau dengan Allah beda takut, bagaimana mungkin dia dengan kita akan sayang? Yang kedua, pemimpin itu B. Yang pertama B pertama itu berani, yang B yang kedua adalah benar. Banyak pemimpin itu yang berani handalnya Pak, bagak, tapi belum tentu benar. Ada juga pemimpin itu benar, tapi tidak berani. Kayak juga tuh. Pemimpin itu harus berani dan harus benar. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain dikatakan innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak akan mencintai fi'il mudhari. Sekarang tidak cinta, besok tidak cinta, besok lagi tidak cinta selamanya. Allah tidak akan cinta kepada orang-orang yang mutakabbirin. Kemudian innal ladzina yastakbiruna ala an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong dari menyembahku, tidak mau beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam yang hina. Jadi luar biasanya Bapak-bapak. Kemudian dalam hadis Nabi dikatakan juga la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalun habatin min khardalin min kibalin. Sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi, biji bayam atau sebesar atom, ada kesombongan di dalamnya. Karena memang kita tidak layak Bapak untuk sombong. Ya, kesombongan itu adalah selendangku dan kebesaran itu adalah sarungku kata Allah. Siapa yang mengambil salah satu di antara kedua perlengkapanku itu, ya, maka aku akan mengazabnya, maka aku akan menghukumnya. Nah, oleh karena itu inilah yang perlu kita perbaiki Bapak. Makanya Bapak ini termasuk penyakit hati. Penyakit hati kok nggak beda dikit dengan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik kita jujur, ibu-ibu datang ke dokter itu kita sebut dari A sampai Z itu kemudian. Tapi kalau penyakit hati ini susah kita mau jujur, maka sembuhnya agak lambat. Makanya dikatakan situ, dikatakan ya, apalagi kalau kita tengok sekarang masih bulan Isra ya. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu-ibu, ketika sebelum bertemu dengan Allah, yang paling pertama kali diperbaiki adalah hatinya. Makanya Nabi Muhammad itu 4 kali operasi Bapak Ibu. Operasi yang pertama yang melakukannya Dokter Jibril dan Dokter Mikail ya. Yang pertama umur 4 tahun.
4 tahun Nabi Muhammad masih diasuh dengan Halimatus Sa'diyah. Anak Halimatus Sa'diyah itu ngasih kabar, ibu, tadi ada abang Muhammad itu dia ditangkap makhluk besar, dibedah di sini Pak, di bawah leher ini sampai ke perut, dikeluarkan hatinya, dicuci, ya. Itu operasi yang pertama. Makanya anak kita kan tidak sempat dioperasi sama malaikat Jibril kan, makanya kita harus lebih ekstra hati-hati. Umur 4 tahun itu kita lagi sayang-sayangnya dengan anak kita, jangan sampai kebablasan kayak yang kita tadi, sehingga anak kita tadi jadi susah untuk diatur. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad itu dia dibedah yang kedua kalinya itu pada saat dia umur 10 tahun. Bapak-bapak, anak umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun itu lagi puber pertama, payah ngaturnya. Jangan sekali-sekali bapak bilang tahu tahun keluar kau dari rumah kau, pergi kau dari rumah kau, perginya dia tidak ada punya akal sehat, dia masih puber pertama itu. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad dioperasi lagi, dibedah lagi, dicuci lagi hatinya. Itu pada saat usia 40 tahun. 40 tahun ketika dia akan diangkat menjadi Rasul. Makanya Nabi Muhammad itu ketika diangkat jadi Rasul sudah siap, sudah bersih hatinya. Dan lagi pula dalam psikologi Pak, umur 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, itu puber kedua tuh Pak. Bu, kalau ada tahu puber kedua tuh. Dikatakan muda, tidak muda lagi. Dikatakan tua, merasa masih muda. Ya, kemudian penampilannya necis terus. Kalau zaman-zaman bengen itu bawa sisir ke mana-mana. Ya, rajinnya aktif di media medsos, Instagram, apalagi Facebook, apalagi grup-grup ya. Hati-hati itu. Ibu-ibu juga begitu. Hati-hati. Cantik kayak dengan anak-anak yang umur 18 tahun lah kalah, ya. Tapi dikatakan tua tidak mau, cobalah rambut yang putih tadi disemir lagi supaya hitam lagi, ya. Penampilan tidak kalah dengan yang masih gadis-gadis. Makanya ada pula slogan mengatakan janda semakin terdepan. Ada pula semakin terdepan. Ya. Iya, ini gadis tunggal. Hati-hati. Ketika puber kedua seperti itu, Nabi Muhammad dicuci lagi hatinya. Dicuci dengan air zam-zam, pakai mangkuk yang terbuat dari emas, diisi dengan hikmah, diisi dengan ilmu. Kemudian yang terakhir Nabi Muhammad SAW itu Pak, yang keempat dioperasi ketika beliau umur 50 tahun. Yaitu ketika dia akan melaksanakan Isra Mi'raj. Dicuci lagi 4 kali Pak. Itu hati kita tidak pernah cuci. Bagaimana cara mencucinya? Cara mensucinya Pak, kata Sunan Bonang, ini Sunan Bonang nih Pak, menyampaikan bahwasanya cara mensucikan hati, mengobati hati itu ada 5. Itu Sunan Bonang Pak yang menciptakan Pak, bukan Opik. Kalau Opik itu tukang nyanyinya dikatakan situ ya, tombol hati iku 5 perkorone. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Yang pertama tuh cara membersihkan hati itu. Perbanyak kita baca Quran dan pahami artinya. Kalau kita baca Quran ini bagus, tapi kalau kita tidak tahu artinya kita tidak dapat apa-apa Pak. Karena Al-Quran itu pedoman, Al-Quran itu petunjuk. Begitu nampak situ hati-hati ada lubang, kita tidak tahu maknanya. Jalan terus beruntung masuk ke dalam lubang ini. Hati-hati jangan longsor, kita tidak tahu maknanya. Berjalan kena longsor gitu. Itu yang pertama obat hati itu Pak. Maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Ya, mohon maaf lah saya terjemahkan juga lagi mungkin ya. Yang kedua, salat malam, kerja banyak salat malam itu. Kalau kita tiap malam sering kebangun Pak, kebangun nak kencing. Itu artinya Pak, gula darah naik. Tapi hikmahnya, sebenarnya kita disuruh sholat malam itu dibanguni, ya. Nah, kencing, sudah kencing kayak mau tidur pula, bangun kencing pula, ada dapat apa-apa. Yang ketiga, kaping telu, ya, wong kang soleh
kumpulono. Ya, orang-orang soleh itu kita dekati. Insya Allah soleh, insya Allah soleh. Ya, insya Allah soleh. Karena kalau kita bergaul dengan orang yang tak soleh, tambah hamut Pak. Berkawan dengan orang yang nak balik muda terus, ada kita balik muda juga dibuatnya Pak. Berkawan dengan orang tua, cepat ingat mati, banyak ibadah. Insya Allah kita jadi orang yang ingat mati gitu. Ya, kemudian yang kaping papat itu adalah apa namanya? Iya, kudu weteng ingkang lui. Itu artinya apa? Perut itu harus banyak berpuasa, banyak puasa Pak. Itu ngobati hati gitu. Ya, yang terakhir adalah kaping 5, ya zikir wengi ingkang sing. Ya, banyak-banyak kita berzikir di waktu malam hari. Sinyalnya kuat, dekat dengan Allah. Yakin kita Bapak Ibu-ibu, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada sambung lagi lah. Jadilah. Nah, itu yang kita dapat sampaikan. Kita semuanya berdoa, mudah-mudahan Allah bimbing kita Pak. Karena kadang-kadang setan iblis itu bermain dalam hati gitu. Karena tanpa kita sadari, kita salah, kita hilang, tapi menganggap diri kita benar. Inilah sifat takabur. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah bimbing kita terus, Allah jaga kita, jangan biarkan kita tersesat. Dan insya Allah dalam waktu singkat ini kita akan masuk bulan suci Ramadan. Allah berikan kita panjang umur, bisa beribadah, menambah amal ibadah kita untuk persiapan menuju husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak-bapak, ya. Tadi kita sudah ya, start dari kita, mudah-mudahan beliau menambah di dari apa penyebab kesombongan obat hati yang sudah hafal yang hafal itu tinggal berapa. Baik, sebelum kita ini ada undangan dari Mega Endoli